Janganlah membangun istana setan dalam diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pesantren kilat yang dirahmati Allah, setan selalu menggoda manusia dari arah manapun. Dia tidak pernah punya rasa putus asa untuk menjerumuskan manusia dalam kesesatan. Pada dalam diri manusia, sebenarnya setan telah berdiam sejak kita terlahir di dunia. Ada tempat-tempat di mana setan begitu sangat suka berdiam dan mempengaruhi kita. Di manakah tempat yang paling disukai setan itu? Di dalam diri kita. Setan sangat suka berada dalam pikiran kita, di dalam angan-angan kita. Berangan-angan hanya akan melenakkan diri. Sebagai manusia tentunya kita pasti mempunyai harapan-harapan di masa yang akan datang, harapan tentang kehidupan yang baik. Namun, walau itu tentunya harapan baik untuk menjadikan kita agar selalu belajar dan berusaha semaksimal mungkin untuk meraihnya. Dalam hal harapan dan angan-angan kita, di situ setan akan selalu menggoda dan mempengaruhi kita akan terbuainya angan-angan yang kita pikirkan, sehingga kita selalu merasa senang dalam berangan-angan, hanya sedikit dalam perbuatan untuk mewujudkannya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Dan aku, iblis, benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka." Quran Surat An-Nisa ayat 119. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk tidak terbuai oleh mimpi-mimpi indah atau angan-angan kosong, ilusi atau khayalan, dan merupakan salah satu alat atau perangkat yang dipergunakan setan untuk menyesatkan umat manusia. Contohnya antara lain adalah kita berangan-angan, jika saya nanti kaya, saya akan bersedekah banyak. Jika saya kaya nanti, saya akan membangun masjid. Jika saya berhasil nanti, akan membantu banyak orang. Jika saya sudah dewasa nanti, akan beribadah dengan giat. Itulah angan-angan manusia, jika dan jika. Maka setan akan masuk dalam otak manusia tersebut dengan buayan angan-angan yang kita pikirkan, sehingga kita jika tak kunjung datang hari atau kondisi yang kita harapkan tidak segera terwujud, maka kita akan mengeluh. Terlebih-lebih lagi kita akan menyalahkan Tuhan. Kenapa niat baik saya tidak segera terwujud? Kenapa harapan saya tidak dikabulkan? Padahal itu harapan baik. Meskipun seseorang yang berangan-angan bersedekah 1 juta itu tampak baik, namun itu hanya hayalan saja. Akan jauh lebih mulia orang yang bersedekah 1.000 rupiah saat ini. Bisa jadi orang yang bersedekah 1.000 tersebut dengan istiqomah suatu saat nanti bisa bersedekah 1 juta. Lain angan-angan, lain pula dengan harapan. Harapan menurut Imam Ghazali adalah sikap optimisme menunggu datangnya sesuatu yang dicintai. Harapan menunjuk kepada sesuatu yang mungkin dan bisa terjadi. Terlihat dengan jelas sebab-sebab dan cara-cara bagaimana harapan itu bisa digapai. Harapan menimbulkan dorongan dan motivasi kerja yang kuat. Harapan menimbulkan dinamika dan produktivitas dalam hidup, baik dalam berpikir maupun bertindak. Orang yang menanam benih iman dalam hatinya, lantas menyiram dengan air kepatuhan, membersihkan diri dari berbagai perilaku tercela, serta bersikap konsisten atau istiqomah dalam kebaikan. Lalu berharap kepada Allah agar ia kelak mendapat rahmat dan pengampunan darinya, maka harapan orang tersebut sungguh merupakan harapan yang terpuji. Sebaliknya, orang yang membenamkan diri dalam dosa dan maksiat kepada Allah, tetapi ia berharap memperoleh surga, maka harapannya tentu tertolak. Rasulullah SAW pernah menyebut orang yang berbuat demikian sebagai orang yang kerdil dan sontoloyo. Kata beliau, orang kerdil lagi sontoloyo adalah orang yang mengikuti dorongan hawa nafsunya, tetapi ia mengharap surga dari Allah. Jadi kita harus dapat memilih dan memilah mana angan-angan dan mana harapan, agar kita selalu menjalani hari-hari dengan semangat dan tidak terbuai angan-angan yang membuat kita malas untuk melakukan kebaikan-kebaikan kecil karena terbuai angan-angan yang besar. Maka untuk menghindari kita dari angan-angan adalah dengan berbuat yang terbaik untuk saat ini. Urusan hari esok biarlah menjadi misteri, biarkan Tuhan sendiri yang mengaturnya. Yang terpenting kita selalu berbuat baik terus-menerus. Berbuat baiklah walau sementara hanya bisa memberikan sedikit dari apa yang kita punya, baik tenaga, pikiran, materi. Itu jauh lebih baik daripada perbuatan yang banyak yang hanya ada di angan-angan. Dan selalu ingatlah, angan-angan adalah tempat yang paling nyaman untuk setan bersemayam. Jangan pernah lengah terhadap apa yang kita pikirkan, karena kapanpun setan mengintai dan menunggu lengahnya kita. Selalu berlindung kepada Allah agar jauh dari godaan setan, karena segala kekuatan hanya milik Allah. Semoga tayangan ini memberikan manfaat dan menambah iman kita. Amin amin ya robbal alamin. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.